podcast pengantar pembelajaran bahasa asing pendidikan bahasa Arab semester 3 C. Yang pertama soalnya yaitu uraikan pengertian istilah-istilah bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa Indonesia, dan bahasa asing secara singkat dan jelas disertai contohnya. Jawabannya, bahasa ibu dikenal dengan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai oleh anak-anak di sekitar lingkungannya. Contohnya, bahasa yang pertama kali dipakai dan bahasa sehari-hari yang kita pakai. Bahasa pertama adalah bahasa yang dikuasai oleh anak. Bahasa pertama juga dikenal dengan bahasa ibu, contohnya berarti sama. Bahasa daerah, bahasa yang berbeda dari bahasa resmi suatu negara dan dipergunakan oleh sebagian warga dari negara tersebut, contohnya seperti bahasa Sunda, Batak, Jawa, Betawi, Melayu, dan lain-lain. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa formal, contohnya bahasa Indonesia merupakan salah satu contohnya. Bahasa nasional yaitu suatu bahasa yang dipergunakan untuk berhubungan atau berkomunikasi antar suku atau daerah. Contohnya, yo dolanan kali, ini bahasa Jawanya. Bahasa negaranya, mari bermain ke sungai. Bahasa asing yaitu bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia dianggap bahasa asing di Australia, begitu juga sebaliknya. Soal 1B, jelaskan persamaan dan perbedaan antara istilah-istilah tersebut. Persamaan dari istilah bahasa ibu pertama daerah, kedua nasional, dan asing adalah sama-sama alat untuk berkomunikasi sesama manusia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perbedaannya yaitu satu, bahasa ibu merupakan bahasa yang dipelajari secara intuitif. Kedua, bahasa yang dipelajari karena faktor lingkungan. Tiga, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa identitas suatu bangsa atau negara. Empat, bahasa asing bahasa yang ada di negara lain atau bekas identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipahami bangsa lain. Pertanyaan 1C yaitu jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah di atas. Jawabannya, menurut penulis, kedudukan bahasa Arab di sekolah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikannya kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Yang kedua, sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan bukan untuk kecakapan dalam berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum SD, SMP, dan SMA. Pertanyaan nomor 2. Uraikan pengertian, persamaan, dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa dari kedua istilah di atas, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Pengertian pemerolehan yaitu proses manusia untuk mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman komunikasi. Sedangkan pembelajaran bahasa yaitu proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal yaitu belajar di kelas dan diajarkan oleh gurunya. Persamaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa yaitu pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa yang dilakukan melalui
serangkaian praktik berbahasa. Kegiatan meniru juga berlaku bagi pemeroleh maupun pembelajaran bahasa. Peniru itu baik dalam aspek suara, kalimat, dan metode penggunakannya, yaitu konteks. Keduanya melalui tahapan-tahapan dalam proses pembahasannya. Perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa yaitu pemerolehan bahasa berfokus pada komunikasi penuh makna. Keberhasilan didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melakukan sesuatu. Materi ditekankan pada ide dan minat. Kesalahan merupakan hal yang wajar. Sedangkan pembelajaran bahasa yaitu berfokus pada bentuk-bentuk bahasa. Keberhasilan didasarkan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. Koreksi kesalahan sangat penting untuk mencapai tingkah penguasaan. Belajar merupakan proses sadar untuk menghafal kaidah, bentuk, dan struktur. Terus, dari kedua istilah di atas mana yang lebih sesuai? Yang lebih sesuai menurut saya itu pada mata pelajaran di sekolah adalah dengan cara pembelajaran bahasa atau language learning. Karena dengan adanya language learning, siswa mampu untuk mempelajari dan memahami bahasa. Pertanyaan nomor 3. Uraikan secara singkat dan jelas dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa sebagai bahasa asing. Bahasa Arab sebagai bahasa asing. Jawabannya yaitu dasar teoritis pengajaran bahasa terbagi menjadi 3, yaitu dasar linguistik, dasar psikologis, dan dasar pedagogis. Dasar psikologis yaitu pembelajaran sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur internal yaitu bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terlebih dahulu dalam diri pembelajar, dan eksternal yaitu lingkungan guru, buku, teks, dan sebagainya. Dasar ilmu linguistik yaitu mempunyai pengaruh yang tak sedikit atau membawa konsekuensi perubahan-perubahan dalam pengembangan desain pengajaran bahasa. Sedangkan dasar pedagogis yaitu ilmu yang membahas pendidikan anak. Pedagogi merupakan teori pendidikan anak. Pedagogi sebagai ilmu sangat dibutuhkan guru, khususnya guru TK dan guru sekolah dasar yaitu SD. Implementasinya adalah bahasa Arab ini menjadi sangatlah penting bagi umat manusia Islam, terutama kalangan ilmunya, untuk mempelajari dan memahami serta menguasai bahasa Arab. Jika tidak sulit bagi kita untuk mengkaji Islam dari sumber aslinya yang berasal dari bahasa Arab oleh pembelajaran bahasa Arab. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Hakikatnya adalah usaha sadar diri dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Bahasa Arab disebut sebagai bahasa asing karena sudah termasuk bahasa internasional. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab? Menjadi seorang guru atau pendidik dituntut untuk bisa mendesain pembelajaran dengan baik agar ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan berbagai metode, cara, strategi, dan pendekatan sebagai media untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Begitupun dengan seorang guru bahasa Arab, ia harus menguasai berbagai macam metode, strategi, dan pendekatan agar dapat mencapai tujuan belajar bahasa Arab di kelas. Selain itu, seorang guru juga harus pintar dalam memilih materi dan menyesuaikannya dengan peserta didik. Materi yang dirasa sesuai dengan psikologi peserta didik dan berdasarkan kondisi mereka.
Sekian saja jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.